Mari jemaat Tuhan kita datang ke hadapan Tuhan yang kita kasihi. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah yang begitu panjang sabar, penuh belas kasihan, sekaligus mau terus memberikan instruksi pengajaran yang berharga ibarat mutiara bagi kami semua. Kiranya Kau berkenan menerima ucapan bibir kami melalui nyanyian barusan, bahwa Engkaulah hasrat jiwa kami. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang begitu berarti dalam hidup kami. Dan kami takjub karena Engkau menganggap kami juga berarti untuk-Mu. Sehingga Engkau mau menyelamatkan kami, menebus dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Kau berkenan membungkus tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga ketika kami duduk diam mendengarkan perkataan firman-Mu dan perenungannya, Engkau Allah yang kudus berkenan menunjukkan karya pengudusan melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang senang sekali dengar khotbah ya Tuhan. Tentu mungkin sebagian dari kami tidak suka mendengar khotbah-khotbah yang tidak enak. Apalagi kalau di dalam firman-Mu mengutarakan hal yang tidak enak. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, buka hati kami. Supaya kami bukan sekedar suka dengar khotbah, tetapi kami betul-betul mempertimbangkan dengan serius karena Engkaulah hasrat jiwa kami yang menyampaikan firman ini. Pada saat yang sama Tuhan, ketika kami mau merenungkan mengenai persembahan musik pujian bagi-Mu, kami memohon supaya Engkau yang menelan nyanyian kami. Karena betul nyanyian kami di muka bumi ini tidak akan pernah sempurna. Tetapi Engkau adalah Allah yang sudah menebus kami. Bahkan di dalam kitab suci Engkau menyebut diri-Mu adalah penyanyi di tengah jemaat menurut surat Ibrani 2. Oleh karena itu betul Tuhan, kami mengaminkan pujian paduan suara tadi. Tuhan, telanlah nyanyian kami yang tidak sempurna menjadi bagian daripada nyanyian-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyanyi yang sempurna. Tuhan tolong kami, karena berita firman yang Kau berikan melalui 1 Tawarik, 2 Tawarik adalah bagian firman yang tidak mudah untuk kami terima. Khususnya ketika kami bicara mengenai musik pujian dalam penyembahan. Tuhan, mampukan kami untuk betul-betul rendah hati dan punya hati yang mau diajar. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dari diri-Mu yang kudus boleh sungguh menguduskan kami. Dengar seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus sabar berbicara kepada kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi jemaat GSRI yang Allah kasihi. Saudara yang terkasih, perenungan kita akan tema ini saya akan mulai dengan satu tren yang mungkin relatif baru ya. Jadi belakangan ini saya mendengar dan diberitahu tentang satu tren dalam kebaktian gereja. Tren ini mungkin bisa makin marak nih di hari-hari ke depan. Begini saudara yang terkasih, ada gereja yang
lagi khotbah ya, pengkhotbahnya di depan, berdoa, baca Alkitab, terus khotbah sekitar 25 sampai 40 menit. Sambil khotbah ada yang ngiringin pakai musik. Ya. Pak Simon pernah dengar juga kali ya, pernah dengar ada gereja seperti itu ya. Jadi ini menarik nih, saudara yang terkasih. Ini salah satu tren yang cukup menarik, dan waktu saya tanya ke mahasiswa, karena kan mahasiswa juga masih banyak sekali anak-anak muda juga ya. Mereka bilang ini tren yang meniru gereja kontemporer. Jadi sekali lagi ada sebagian gereja yang lagi-lagi nyontek cara kebaktian gereja kontemporer. Bisa saja ini terjadi karena yang bergabung dalam kebaktian gereja yang bersangkutan itu makin merosot. Ya, jumlah jemaat yang kebaktian lewat kanal YouTube gereja tersebut makin sedikit. Akhirnya nyontek cara gereja lain dengan harapan menaikkan kuantitas. Nah, saat ini banyak pemimpin gereja dakdikduk. Kalau betulan nanti kita bisa balik ke gereja, pada mau balik gak kebaktian di gereja? Karena udah keenakan kebaktian hibrid di rumah, pakai nonton YouTube ataupun cara lain. Nah, saudara yang terkasih, ini sesuatu yang menarik ya. Nah, tentu ada juga gereja yang bakalan ngeliat gereja lain yang peralatan dan juga pemusiknya itu begitu luar biasa, pakai orkestra dengan musik klasik. Bisa aja ada gereja yang pengen seperti gereja lain itu, saudara yang terkasih. Nah, ini sesuatu yang ya bagi saya sih menarik ya. Karena aspek yang dicontek, yang diimitasi lagi-lagi urusan musik pujian. Jadi ingat tahun 80 90-an. Gereja pada berantem, boleh pakai band atau enggak boleh pakai band. Hanya piano saja atau enggak. Bersyukur hari ini kita udah enggak ributin lagi urusan gituan ya. Nah, saudara terkasih, urusan musik pujian pada akhirnya gereja yang mencoba nyontek cara gereja lain, pada akhirnya gereja melakukan ibadah dengan saling menonjolkan musik dan pujian atau nyanyian sebagai komponen yang saling dikompetisikan. Tapi kita nggak mengakui itu, kita nggak terlalu pusingin ya. Tetapi itu saling dikompetisikan. KPI-nya apa? KPI-nya adalah jumlah jemaat nambah. Kalau pakai cara musik yang ini jumlah jemaatnya nambah, berarti cara musik ini benar. Kalau pakai musik yang ini, kalau jumlah jemaatnya nambah, berarti cara musik ini benar. Kita saling mengkompetisikan pujian, musik dan sebagainya. Nah, pertanyaan kita adalah, saudara yang terkasih, apakah itu? Ya, apakah itu yang Tuhan Allah ingin dari adanya musik dan pujian dalam penyembahan? Nah, inilah yang kita akan renungkan, dan jawabannya bersumber dari 3 bagian Alkitab yang diberikan kepada saya oleh para pemimpin GSRI. Jadi saya akan bacakan 1 Tawarik 15. Bapak Ibu saudari baik yang di gereja maupun di rumah bisa membukanya. 1 Tawarik 15 ayat 16 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Bagian-bagian yang banyak nama gitu ya, saya akan loncatin ya. Jadi itu bagian firman Tuhan yang mari kita simak bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka. Sepuak itu saudara-saudara sekeluarga ya. Yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dan dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama dengan mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua. Itu namanya disebutkan, dan mereka adalah penunggu pintu gerbang. Pintu gerbang di sini adalah pintu kemah suci, karena bait suci belum ada ya. Ayat 19, para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Kemudian ayat 21 ada 6 orang harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kemudian ayat 22, kenanya
pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham akan hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut perjanjian. Dan kemudian beberapa nama lainnya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah imam yang meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel, para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Kemudian ayat 29 itu dikatakan Daud bersorak-sorai, menari, melompat-lompat, dan istrinya ngelihat, ini suami saya kenapa ya, kayak orang gila ya. Nah, saudara yang terkasih, itu bacaan kita. Nah, yang saya mau ajak kita untuk perhatikan adalah begini. Ayat 16 sampai 29 yang tadi kita baca tidak bisa kita pertimbangkan hanya ayat-ayat itu saja. Karena ayat 16 sampai 29 itu adalah sambungan dari ayat 1 sampai 15 ya. Jadi seluruh 1 Tawarik 15 sebenarnya adalah koreksi cara penyembahan. Ya. Jadi ada cara penyembahan yang salah. Nah, penyembahan di sini adalah mau pindahin tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah representasi Allah ya, dan kekudusan Allah. Jadi seluruh isi 1 Tawarik 15 yang tadi kita baca cuma buntutnya doang, ini adalah untuk mengoreksi cara penyembahan yang dipimpin oleh Daud dan juga orang-orang Israel. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pasal 15 ayat 1 sampai 15, saya bacakan beberapa cuplikan ya supaya kita betul-betul perhatikan. Pasal 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain orang Lewi. Berarti nggak boleh sembarangan orang ngangkut tabut perjanjian. Sebab mereka yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian ayat 11 sampai 13. Ini bicara atau menekankan kekudusan pelayan ibadah. Ayat 11 Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam. Kemudian ayat 12 Daud berkata kepada mereka, hai kamu, ya ini para imam dan orang-orang Lewi. Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Perhatikan ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Berarti 1 Tawarik 15 ini koreksi. Karena ada kejadian sebelumnya. Berarti 1 Tawarik 15 nggak boleh dibaca hanya pasal itu. Karena ada 1 Tawarik 13 yang merupakan peristiwa yang sama. Pengen pindahin tabut tapi caranya salah. Jadi 1 Tawarik 15 sekali lagi. Tuhan mengoreksi. Dan Daud ikutin koreksi Tuhan. Karena Daud sudah cek firman Tuhan. Musti Lewi, musti prinsip kekudusan ditekankan dan sebagainya. Pertanyaan kita adalah soal terkasih, kenapa Tuhan harus koreksi? Udah gitu kalau kita baca 1 Tawarik 13 ya. Ini salah satu contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang membuat orang Kristen berkata, Tuhan di Perjanjian Lama tuh Tuhan yang kelewatan gitu loh. Ya. Masa salah sedikit lagi langsung jebret mati gitu loh. Ngeri banget gitu kan. Saya percaya kalau Tuhan masih pakai cara itu, saya kira mungkin kita kebaktian caranya seragam di seluruh dunia. Ya. Tapi Tuhan gak begitu karena kita bukan robot soalnya terkasih. Tapi yang jelas coba perhatikan 1 Tawarik 13. Karena ini adalah peristiwa pertamanya nih ya. Kemudian salah, dihukum,
kemudian 1 Tawarik 15 diperbaiki. Ayat 7. Mereka 1 Tawarik 13 ayat 7. Mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru dari rumah Aminadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Kemudian ayat 8, Daud dan seluruh Israel menyanyi bersorak-sorak memuji Allah dengan alat musik yang disebutkan di situ, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Nah, ketika mereka sampai di tempat pengirikan Kidron ayat 9, maka Uza mengulurkan tangannya karena itu tabut hampir jatuh karena lembu-lembunya tergelincir. Nah, ayat 10, Uza dibikin mati sama Tuhan. Ini Tuhan kelewatan nih. Menurut Anda, kalau Anda nanti perhatikan lagi baca ayat itu ya. Uza itu kan pengen nolongin Tuhan sebenarnya. Supaya tabut yang adalah representasi kekudusan Tuhan tidak jatuh kemudian keguling-guling kena tanah terus kotor dan sebagainya. Uza itu tulus pengen nolongin. Kok dibikin mati sama Tuhan? Nah, saudara kasih, ini salah satu yang sering kita ucapkan nih di zaman kita nih ya. Yang penting tulus kita memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Urusan caranya gak usah pusing lah, yang penting tulus. No, saudara kasih. Perhatikan firman Tuhan. Standar penyembahan yang Tuhan suka bukan ketulusan manusia sebagai yang pertama dan terutama. Bukan. Ketulusan manusia bukan standar utama penyembahan diterima. Tetapi standar utama adalah cocok gak dengan Allah yang kudus. Cara penyembahan kita itu. Ini satu bagian yang seringkali kita miss sebagai orang Kristen. Karena kita anggap perjanjian lama cara penyembahan udah gak terlalu efek lah. Udah gak terlalu berlaku buat kita orang Kristen. Nah, saudara kasih, ketulusan manusia bukan standar terutama dalam penyembahan. Tetapi cara kita menyembah perlu dipertimbangkan cocok dengan siapa Allah. Nah, dalam teks yang ini Allah itu kudus. Tabut perjanjian adalah representasi Allah yang kudus. Jadi saudara kasih, kekudusan Allah mengharuskan cara ibadah ikutin cara yang sudah pernah Allah berikan. Jadi tabut itu gak boleh ditaruh di atas kereta, mesti dipanggul di pundak sama 4 orang. Karena desain tabut itu sudah ada ring untuk masukin galak supaya diangkut. Dan Tuhan udah kasih tahu di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tetapi Daud dan orang Israel enggak perhatiin firman Tuhan di masa lalu. Nah, pertanyaannya gini loh. Kenapa orang Israel sama Daud pakai kereta lembu bawa tabut tersebut? Dari mana ide itu datang? Nah, saudara kasih, pakai kereta lembu itu adalah cara bangsa-bangsa di sekitar Israel melakukan penyembahan kepada dewa-dewi mereka. Jadi jelas banget ini dipengaruhi oleh budaya yang lazim dilakukan pada waktu itu. Budaya yang populer dilakukan untuk menyembah dewa-dewi berhala pada waktu itu. Jadi saudara terkasih, ketika Allah murka karena Allah itu kudus, artinya Tuhan yang kita sembah gak mau kita menyembah dengan cara bangsa-bangsa lain menyembah ilah Allah berhala mereka. Karena Tuhan yang kita sembah itu beda. Jadi itu yang mau ditegaskan saudara terkasih. Nah, dari paparan seperti ini kita mau betul-betul serius. Paling tidak menerapkan 2 kebenaran pertama dalam kaitan dengan musik pujian dalam penyembahan. Yang pertama, musik pujian di dalam penyembahan itu harus alkitabiah, skriptural. Ini kebenaran yang rata-rata orang Kristen udah tahu saudara terkasih. Harus alkitabiah. Cuma saya mengerti alkitabiah begini. Anda mengerti alkitabiah begitu. Kemudian nanti Pak Simon, Pak Sapret mengerti alkitabiah lain lagi. Tergantung sekolah teologianya. Ya, ngajarinnya apa alkitabiah itu. Nah, saudara terkasih, alkitabiah itu bisa macam-macam prinsipnya. Tapi mari kita lihat ke dalam firman Tuhan sekali lagi. Karena ini yang saya mau tekankan. Ada 3 ciri musik pujian dalam penyembahan yang alkitabiah. Ciri pertama, harus jelas Tuhan yang mana yang dituju. Ya. Jadi waktu nyanyi saya bersyukur loh. Puji-pujian yang kita nyanyikan dari depan sampai tadi sebelum khotbah, kita dengan eksplisit menyebut nama Tuhan. Ya.
lagu yang tadi kita lakukan, My Jesus, My Savior. Di depan itu langsung My Jesus, My Savior. Ya. Lagu seperti Rusa, ada kata Tuhan dan sebagainya. Jadi kita tahu siapa yang kita tuju ketika kita menyanyi saudara yang terkasih. Itu ciri pertama Alkitabiah. Nah, saya dapat prinsip itu bukan dari prinsip kepala saya ya, otak saya, bukan. Karena Alkitab juga ngomong saudara yang terkasih. Jadi 1 Tawarik 13 peristiwa pertama, kemudian dikoreksi di 1 Tawarik 15. Nah, tapi kita nggak tahu mereka nyanyinya apa. Nah, isi nyanyian Daud dan Israel dicatat di 1 Tawarik 16. Coba Anda tengok 1 Tawarik 16, itu isi nyanyiannya. Jadi di dalam isi nyanyian ini 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 10, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Berarti ini adalah Allah Yahweh. Ini Allah yang memperkenalkan diri kepada Israel ya lewat Musa. Jadi ada referensi nama Tuhan yang eksplisit yang harus kita munculkan di dalam seluruh musik pujian yang kita pakai di dalam penyembahan. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah dan kemudian bersama-sama mengutus Roh Kudus. Berarti referensi yang eksplisit yang menunjuk kepada Tuhan harus muncul di dalam musik pujian, di dalam kebaktian. Nah, coba lihat contoh. Nah, ini sebelum contoh nih ya. Kalau Anda perhatikan 1 Tawarik 16 itu dikatakan kepada Tuhan, kemudian carilah Tuhan. Nggak pakai gini loh. Carilah, aku mau mencari engkau. Kamu, ya, nggak pakai yang kayak begituan. Nah, bukannya nggak boleh soalnya terkasih. Boleh, tetapi referensi Tuhan juga harus eksplisit. Anda perhatikan, dialah Tuhan, nama Tuhan semua disebutkan. Tadi ada satu pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu ada satu referensi, namanya itu besar. Ya, kita nyanyikan itu. Nah, soalnya terkasih, jadi ini yang kita perlu perhatikan. Nah, jangan sampai salah. Lagu-lagu him kadang-kadang juga tidak pakai referensi Tuhan. Ya, kalau Anda nggak percaya, coba aja cek KPPK. Ya, detilin, cek satu-satu. Nah, nggak ada kata Tuhan mungkin karena terjemahan. Ya, jadi aslinya kita perlu cek soal yang terkasih. Nah, lagu rohani populer juga banyak yang tidak ada kata Tuhan. Jadi ini menurut saya kita nggak bisa pakai dalam kebaktian. Contoh, menurut Anda lagu yang mana yang lebih alkitabiah? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri banyak sekali dari kita yang suka ya. Ada Mandarinnya juga soalnya ya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tahu ya? Percaya ke siapa? Bisa gak lagu ini dinyanyikan oleh agama lain? Bisa banget. Tapi soal yang terkasih, pernah ada loh pendeta, penginjil, pemimpin gereja yang debat sama saya pengen pakai lagu ini. Masa Pak nggak bisa dipakai? Kan kita tahu, kan kita pakainya di dalam gereja. Ya pasti hatiku percaya kepada Yesus dong Pak. Ngotot pengen berantem sama saya. Shock saya. Pendeta, penginjil, berdua suami istri. Saya dikoyok. Saya nggak bawa istri aja saya waktu itu. Ya. Pengen debat, pengen pakai lagu ini. Saya cuma bilang, ya kita balik lagi aja ke Alkitab. Ini nyanyian Alkitabiah atau enggak? Yang sebelah kanan lebih Alkitabiah. Karena Tuhanlah. Langsung pertama Tuhanlah. Eksplisit. Dan kemudian referensi-referensi itu dari Mazmur. Gunung Batu, Keselamatanku, Menara, Kota Perlindungan dan sebagainya. Saya akan pakai lagu yang kanan. Ya. Tetapi saya nggak akan pakai lagu yang kiri kecuali liriknya diubah. Jadi semoga bisa ngebayangin soal yang terkasih. Nah, contoh yang lebih susah, contoh yang ketiga nih. Tahu dong lagu ini? Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tahu ya? Ini lagu Alkitabiah karena ngambil 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Tapi coba baca baik-baik 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ eksplisit disebut darah yang mahal, darah Kristus seperti darah anak domba. Nah ini lagu Kristusnya dikemanain? Memang ada referensi Tuhan, ya. Makanya saya tetap mau pakai. Tetapi saya akan ubah tuh. Dengan darah yang mahal, saya akan sebut darah Kristus. Nah ini nanti musik kerjasama sama pemusik. Nyambung gak penggalan katanya gitu kan. Jadi ini salah satu contoh yang bagus. Tapi kok pengen dekat sama Alkitab. Tapi kok gak pakai aja nama Kristus, munculin aja. Toh ayatnya ada darah yang mahal, darah Kristus sama seperti darah anak domba. Jadi ini contoh-contoh seperti demikian. Ini yang kita perlu perhatikan soal generasi. Jadi ciri yang pertama ya. Jadi harus jelas Tuhan yang mana yang dituju. Ciri yang kedua nyanyian Alkitabiah adalah harus mencantumkan perbuatan Tuhan. Nah saya bersyukur sekali tadi rekan kita Diakon Simon menceritakan latar belakang daripada pujian seperti rusa. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan pengen dengar lebih jelas ya mengenai Mazmur 42 sampai 43. Mazmur 42-43 itu adalah nyanyian dikala air mata bercucuran. Nyanyian dikala gelisah, dikala gundah gulana. Jadi nyanyi seperti rusa itu bukan nyanyi kayak kepacar gitu loh. Karena ini melodinya enak, melodinya bagus. Dan melodinya itu gampang diingat. Nah Anda dengarkan khotbah saya pujian dikala duka. Ya, Anda tinggal search YouTube itu akan keluar. Karena saya bahas Mazmur 42 dan 43 jadi satu. Ya. Nah itu latar belakang daripada seperti rusa. Tapi ciri kedua ini penting nih. Perbuatan Tuhan perlu disebutin di dalam lagu tersebut. Karena isi nyanyian di 1 Tawarik 16. Perbuatan Tuhan, kerjaan Tuhan, aksi Tuhan, karya Tuhan. Semuanya disebutin baik general maupun spesifik. Anda silakan baca orientasi. Nah di seluruh Alkitab umat Allah itu waktu menyanyi dengan sukacita sebenarnya mereka menyanyi karena Tuhan sudah kerjain sesuatu buat hidup mereka. Jadi yang namanya menyanyi selalu merupakan reaksi kita terhadap aksi Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu kita nggak bisa nyanyi. Bahkan kalau mau lebih tajam, kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu, kita nggak boleh nyanyi. Karena nyanyi itu adalah sesuatu yang terkait sama budaya kita, generasi. Jadi mari kita hati-hati dalam hal ini. Hal ini sangat krusial. Karena musik itu bisa membuai kita merasa deket banget sama Tuhan. Tetapi kita sebenarnya nggak kenal Tuhan. Contoh, lagu yang tadi kita nyanyikan seperti rusa atau lagu yang mana ya? Tadi kita ngomong, aku memujimu setiap hari. Ada ya kalimat tadi ya. Nah kalau kebanyakan kita nggak bisa jawab berarti memang benar musik itu membuai kita. Karena waktu kita menyanyi kita nggak perhatiin liriknya. Saya sering ngobrol dengan generasi muda ya. Generasi muda itu senang banget dengerin K-pop ya. Blackpink, BTS ya. BTS aja sekarang di Tokopedia ngomong bahasa Indonesia melulu kan. Ya advertisement Tokopedia. Ya, udah gitu rambutnya kuning, merah, udah gitu bibir merah pakai dan sebagainya gitu ya. Nah jadi anak-anak muda itu seneng banget lagu yang uplifting, energetic. Tapi kalau ditanya, kamu ngerti gak itu bahasa Korea nyanyiin apa sih? Kagak ada yang ngerti generasi. Udah gitu iseng-iseng saya juga dengerin lagu Korea. Memang enak sih. Kayak dulu zaman tahun 80-an, tahun 90-an lagu-lagu Mandarin. Ya, enak didengerin, cuma kagak ngerti. Kenapa? Karena musik itu memang gampang membuai emosi kita. Nah begitu membuai emosi kita, otak kita, rasio kita udah gak pakai. Jadi pertanyaan saya tadi, waktu kita nyanyi seperti rusa kita mengatakan aku memujimu setiap hari. Permisi tanya, apa betul kita memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan setiap hari dan kita ajak anak-anak kita menyanyi? Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ciri yang kedua harus mencantumkan perbuatan Tuhan. Jadi kalau nyanyi karena kita betul-betul merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak pura-pura memuji Tuhan. Ciri yang ketiga harus berisi ajakan. Ajakan menyaksikan kebesaran Tuhan. Jadi waktu kita menyanyi
sebenarnya nyanyian kita kan didengerin kanan kiri kita toh. Nah, kata-kata nyanyian kita itu sebenarnya menginspirasi atau menghancurkan saudara seiman kita. Ya, kalau misalnya nyanyi kayak mau enggak gitu ya, itu akan berpengaruh dengan saudara-saudari seiman kita. Jadi nyanyi itu perlu merupakan ajakan, isinya ajakan menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan Anda bisa lihat lagi di 1 Tawarik 16 tadi. Ya, kata-katanya bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, waktu diucapkan bersyukurlah kepada Tuhan, ini pasti kanan kiri kan saling dengar. Jadi saling sama-sama punya shared experience, punya pengalaman yang sama, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya ini semua saling membangun. Dan perjanjian baru juga menyebutkan saudara terkasih. Kolose 3 ayat 16, paralelnya Efesus 5 ayat 19, 3 nyanyian. Mazmur, kemudian hymns, kemudian nyanyian rohani. 3 jenis lagu ini tidak dikompetisikan. Di kita zaman sekarang masih ada gereja yang kebaktian satunya karena banyak generasi yang senior, mereka cuma pengen lagu KPPK. Generasi yang muda di kebaktian 2 gitu ya, atau kebaktian sore, pengennya lagu-lagu JPCC. Cuma sekarang masalahnya kita mesti bayar nih lagu-lagu JPCC, saudara terkasih. Ada licensingnya, pengennya lagu kontemporer. Dan kemudian kita bikin 2 lagu itu berantem. Yang satu bilang, aduh nyanyi lagu hymn, nyanyi tempo dulu, zaman Belanda gitu kan. Yang ngomong ke yang kontemporer, yang senior, itu lagu-lagu paling 5 tahun hilang, mesti nyanyi lagu hymn dong, 100 tahun kagak hilang-hilang. Saling berkompetisi. Nah, ini mentalitas yang ngaco sekali di dalam gereja. Nah, tentu maaf, ujung-ujungnya balik kepada kita, kepada kami pemimpin gereja. Karena seringkali kami yang ngikutin jemaat ngomongnya apa. Jemaat komplain, gue gak bisa nyanyi lagu itu. Ya. Udah tempo dulu banget, ganti dong. Ya udah ganti. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan loh. Ini 3 jenis nyanyian tidak diberantemin. Tetapi 3 jenis nyanyian punya satu tujuan utama. Yaitu dipakai untuk saling mengajar dan menegur satu sama lain. Jadi waktu kita memilih musik pujian dalam penyembahan, kita perlu betul-betul pertimbangkan. Kalau saya ajakin nyanyi ini, teman-teman saya yang kebaktian ini terbangunkan gak rohaninya? Makin suka memuji Tuhan atau makin males memuji Tuhan? Jadi urusan kebaktian ini bukan sesuatu yang gampang saudara terkasih. Bukan sekedar comot lagu sini, comot lagu sana, yang mana yang saya suka. Bukan itu. Jadi satu hal yang kita perlu perhatikan. Jadi itu 3 ciri daripada lagu, pujian atau nyanyian yang harus alkitabiah. Nah, prinsip kedua dari firman Tuhan hari ini adalah musik pujian untuk menyembah Allah perlu berbeda dengan budaya. Ini yang paling susah di zaman kita. Perhatikan, Tuhan itu murka kepada Uza, Daud, umat Israel karena mereka sembarangan pakai aja budaya yang populer pada waktu itu. Mereka tidak lakukan proses pencarian, pengecekan kehendak Allah, firman Allah waktu mau pindahkan tabut. Mereka nggak periksa itu. Sampai Tuhan marah, jeger, Uza dibikin mati, baru Daud itu takut luar biasa. Kalau ada satu ayat ngomong begitu. Daud takut dan marah kepada Tuhan. Ini apa-apaan sih Tuhan kok begini? Si Uza kan tulus. Enggak, Tuhan nggak bisa begitu. Karena Tuhan itu kudus. Jadi saudara yang terkasih, ini yang perlu kita perhatikan. Musik pujian yang kita dengar sehari-hari semuanya sudah tercemar dosa. Musik pujian klasik dengan orkestra, ada gereja yang bangga banget kalau punya orkestra. Seolah-olah penyembahan pujiannya itu lebih diterima sama Tuhan kalau pakai orkestra. Nah, saudara yang terkasih, musik dengan orkestra, musik klasik itu budaya Eropa Barat. Yang hari ini Eropa sudah bukan Kristen. Eropa hancur kekristenannya. Nah, kemudian musik pujian etnik. Ini juga produk budaya. Ada unsur animisme, dinamisme di dalamnya. Meskipun tidak semua ya. Kita perlu periksa tuh kalau kita mau pakai musik pujian etnik. Musik pujian populer
Itu yang paling sering kita dengerin. K-pop, ya. Mandarin sekarang mungkin udah nggak terlalu ini ya. Yang paling heboh itu K-pop karena sambil nyanyi sambil dance. Ya. Kita anak-anak muda, saya masih muda sih. Kita anak-anak muda itu seneng banget sambil nyanyi sambil dance. Saya ngebayangin ya. Ini khotbah aja ngos-ngosan kan. Untung boleh lepas masker gitu kan. Ini nyanyi sambil dance. Anda bayangin gimana nggak anak muda suka. Karena memang energetik itu outlet untuk keluarin stres. Karena kan keringetannya habis-habisan kan. Nah jadi soal interaksi ini satu hal yang kita perlu perhatikan loh. Inilah alasan ya kenapa berbagai macam tren di dunia ini tidak boleh sembarangan diadopsi. Karena setiap produk budaya dalam kaitan mengenai musik sudah tercemar dosa. Ya. Nah tren yang tadi saya sebutin di awal khotbah menurut Anda itu tren apa ya? Kalau saya tanya anak-anak muda di mahasiswa gitu, mereka bilang itu budaya kafe. Bener gak? Di kafe itu orang lagi ngobrol-ngobrol, chit-chat, ada latar belakang musik. Ya, biasanya musik jazz, light jazz. Ya, dan musiknya bukan musik yang cepet-cepet loh. Karena perhatiin deh kalau ke mall. Kalau ke mall, kalau musiknya cepet, kita jalan ikut cepet. Ya, kalau musiknya light jazz, nyantai, enak, itu bikin orang duduk di kafe dari pagi sampai sore, jadi beli terus. Dia kagak mau pulang-pulang karena nyaman. Nah, jadi ada mahasiswa yang mengatakan itu budaya kafe, Pak Budi. Jadi sementara orang-orang di kafe saling enak chit-chat, ada musik yang melantunkan dan budaya kafe ini masuk ke dalam khotbah. Jadi sambil khotbah ada budaya kafe yang ngiringin. Nah pertanyaan saya kritis untuk cara seperti ini. Karena ini sekali lagi cara yang dipakai gereja nih. Ini jangan-jangan bisa jadi tren ke depan nih. Pertanyaannya gini loh. Jadi yang pengen didengerin suara Tuhan atau suara musik? Perhatikan soal yang terkasih. Kalau budaya kafe ini dipakai waktu orang lagi khotbah, ada yang main ngiringin musik terus-terusan dari depan sampai belakang, lama-kelamaan jemaat akan cari iringan musiknya waktu orang lagi khotbah. Siapapun yang khotbah kalau tidak ada iringan musik, ada yang kurang afdol. Ini bahayanya saudara yang terkasih. Khotbahnya mau bagus kek, mau khotbahin Alkitab kek, mau khotbahin pikiran sendiri sih, it doesn't matter. Yang penting ada musik latar belakangnya. Karena orang udah kepincut sama musiknya. Ini yang bahaya. Jadi saudara terkasih, budaya kafe ini juga seringkali istilah lainnya tuh budaya selingan. Ya. Jadi nyanyian musik itu kan sudah banyak jadi selingan di keseharian kita ya. Ini sebentar lagi Natal, kalau Anda belanja pasti lagu Natal yang diputer. Di radio pasti lagu Natal. Ya, jadi budaya selingan. Kadang-kadang dulu kita masih bisa retreat gitu kan, remaja ngumpul gitu ya. Kita pakai lagu rohani untuk games. Jadi lagu rohaninya selingan buat games. Ya. Atau yang lainnya lah, banyak. Saya yakin Bapak Ibu saudara yang terkasih bisa cari contoh sendiri. Jadi ketika kita masukin budaya kafe, ini dampaknya panjang nih. Nah budaya kafe sinonim dengan budaya selingan, yang lain budaya selingan, budaya yang masuk ke gereja itu adalah budaya panggung hiburan atau budaya bioskop. Ini mungkin gereja yang di ruko, di mall ini lebih berasa nih ya. Nah saudara yang terkasih kan kita tahu ya, gereja kontemporer itu kalau jemaat masuk ruang kebaktian, ruangannya kan redup. Atau gelap total, depannya terang. Nah ini budaya panggung hiburan. Perhatian aja konser-konser, selalu begitu. Ya. Nah meskipun saya tahu ada yang memaknai, dan saya kira makna ini bagus ya. Kalau kita datang ke kebaktian, ruangan digelapin tetapi depannya terang, artinya adalah biarlah setiap orang-orang yang datang ke kebaktian itu datang apa adanya di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat orang lain bajunya bagus, sepatunya apa dan sebagainya, gak usah. Datang di hadapan Tuhan tulus di dalam kegelapan. Tetapi yang masalahnya adalah kebaktiannya dari depan sampai belakang gelap melulu. Ya, tetap diredupin. Udah gitu lightingnya ini dimainin. Jadi betulan budaya panggung hiburan saudara yang terkasih.
Jadi ini satu hal yang kita perlu camkan betul-betul, karena budaya itu tujuannya menciptakan atmosfer supaya ruang kebaktian itu dirasakan sebagai sesuatu yang beda. Nah, masuk ruang kebaktian digelapin sebenarnya bagus menurut saya. Kenapa bagus? Karena zaman sekarang gereja Protestan kehilangan sense of mystery. Tuhan itu udah gak misterius. Kalau digelapin, orang lebih hati-hati. Cuma sekali lagi tergantung gerejanya ya. Kalau gerejanya lebih banyak yang senior, 50 tahun ke atas digelapin, ya janganlah, kasihan gitu kan. Udah jalan pelan, udah gitu mesti ngelihat di bawah lagi. Jadi kita perlu cocokin juga dengan konteks gereja kita. Jadi digelapin itu bukan berarti totally salah ya Saudara Generasi. Karena sense of mystery itu penting sekali. Jadi budaya panggung hiburan ini udah nempel ke dalam budaya musik populer. Yang menonjolkan kekudusan yang terdistorsi. Perhatikan aja cara pakai baju K-pop artis. Dan berbagai artis lainnya. Budaya panggung hiburan diadopsi karena ini sesuatu yang enak. Sesuatu yang sangat asik, fun. Seolah-olah Tuhan itu fun. Kalau kita baca lagi di sini Tuhan, he is not fun at all gitu ya. Salah dikit langsung jeger orang mati, Saudara kasih. Nah, budaya panggung hiburan tentu nyambung juga dengan budaya narsis ya. Nah, Saudara kasih, budaya yang mendorong orang Kristen cuma mau nyanyi lagu yang dia suka. Ini banyak kejadian di gereja yang bikin ribut gereja ya. Khususnya ributnya ya generasi senior sama generasi yang muda, Saudara kasih. Generasi muda nungguin 10 tahun kok nggak berubah-ubah. Udahlah keluar aja lah bikin gereja sendiri. Ini gereja Tionghoa banyak melakukan seperti itu. Nah, ada juga gereja Tionghoa, latar belakang Tionghoa yang akhirnya bohwat ya. Karena yang senior itu pokoknya gue nggak mau diubah-ubah, pakai piano aja. Udah terserah deh kalian generasi muda mau bikin kebaktian kayak apa, terserah lah, gue tutup mata lah. Pokoknya kebaktian saya jangan diapa-apain. Ada generasi senior yang seperti itu. Sedih ya. Tetapi ya generasi muda yang bikin gereja sendiri juga sedih soal generasi. Karena apa? Karena budaya narsis. Saya suka lagu yang ini, cara main musiknya begini. Kenapa nggak boleh? Itu selera saya. Karena bicara urusan musik itu bicara identitas soal generasi. Karena ini bahasa. Jadi ini sesuatu yang gak gampang. Tetapi Saudara Generasi, mari saya mengajak saudari, jadilah gereja yang mana orang-orang Kristennya itu, kalau Anda suka him, tapi Anda tahu anak Anda suka lagu pop rohani, ternyata itu menolong dia menghayati Tuhan yang real. Jangan ngomelin, jangan bilang itu mah lagu dangkal dan sebagainya. Jangan, karena lagu itu sudah dihayati bisa menolong dia. Hargai itu, belajar nyanyi lagu itu juga bersama anak-anakmu. Nah, untuk yang senior, ya, khususnya untuk generasi muda yang kagak suka lagu him ya, kan bilangnya tempo dulu. Karena orang tua di gereja kita itu sangat diberkati dengan lagu yang demikian, lagu him. Belajarlah menyukai lagu mereka juga. Karena kita gereja keluarga Allah. Mari kita belajar untuk saling menyukai selera satu sama lain. Saya tahu ini ngomongnya gampang. Ya, ini ngomongnya gampang, saya tahu. Oleh karena itu setiap kita mesti belajar. Nah, kecuali ya kita di keluarga memang punya masalah ya. Punya masalah kemudian kita bawa ke gereja. Jadi marah di rumah dibawa marah ke gereja. Ya, akhirnya semuanya campur aduk. Oleh karena itu Saudara kasih, mari kita belajar untuk saling menyukai selera nyanyian kelompok-kelompok di dalam jemaat yang berbeda-beda. Nah, Saudara kasih, sekali lagi ada cara penyembahan yang sudah membudaya di sekitar Israel yang kemudian Daud dan Israel dimurkai Allah. Sehingga akhirnya Daud lebih serius memperhatikan isu kekudusan setelah menghadapi murka Allah. Perhatikan tabel ini. Tadi saya katakan 1 Tawarik 15 itu koreksi perubahan cara mindahin tabut ya. Karena 1 Tawarik 13 itu salah. Tuhan koreksi dengan hukuman mati buat Uza ya, tapi cuma Uza ya yang dihukum mati ya, cuma satu orang. Berarti ini contoh buat Israel. Kemudian sesudah hukuman perhatiin apa aja yang berubah.
Aspek kekudusan lebih diperhatikan. Sambil jalan ada persembahan korban. Ya, Anda bisa compare dengan 2 Samuel. Karena cerita originalnya sebenarnya dari 2 Samuel 6. Ya. Kemudian Daud pakai baju kain lenan. Kemudian suku Lewi yang angkut tabut. Enggak sembarangan orang. Dan yang terakhir yang menarik, alat musiknya ada yang berbeda. Alat musiknya ada yang berbeda. Ini banyak sekali yang gak perhatiin di dalam Alkitab. Sehingga banyak gereja yang mengatakan alat musik pakai aja semua. Ya, karena ada band, maka semua lagu pakai band. Padahal lagunya kagak cocok pakai band, tapi dihajar pakai band. Ini yang saya kira kita perlu perhatikan supaya terasi. Banyak gereja, sekarang sih udah enggak ya, tapi banyak gereja lakukan begini loh. Pokoknya beli dulu deh. Ya, karena apa? Karena ada yang bisa main. Beli dulu aja. Tapi belum tahu nanti pakainya gimana. Nah, karena sudah ada, kemudian kita pemimpin gereja lihat, udah ada, dibeli, kagak dipakai, mubazir, pakai aja, udah sikat. Akhirnya begitu di gereja saudara kasih. Nah, ada alat musik yang berubah. Ini buat saya waktu saya meneliti bagian ini, soalnya ada di 2 Samuel, ada di Tawarik juga, 2 kali disebut ya. Ada alat musiknya yang berubah, ini shocking buat saya. Nah, oleh karena itu, yang kita perlu perhatikan gini loh. Kita jangan ributin alat musik apa yang kita pakai. Bukan itu poinnya. Yang perlu kita pikirkan adalah waktu kita mengiringi satu nyanyian, kita mengiringinya cocok gak dengan misalkan Allah itu kasih. Nah, ini cuma pemusik nih yang bisa ngebayangin. Allah kasih itu melodinya, chordnya itu munculnya kayak apa. Allah kudus. Gimana munculin Allah kudus dengan permainan musik? Nah, ini kan gak bisa pakai feeling satu orang doang dong. Karena terlalu subjektif loh. Makanya bagus 3 orang yang main di situ saling diskusi. Cuma lagi-lagi I'm sorry, pemusik itu punya pride. Ya, dia leading gitaris. Enggak, begini aja. Yang lain, lu ikutin gue. Apalagi kalau dia tipe personality yang apa ya, bossy. Ya, istilah bossy gitu ya. Dia tukang suruh-suruh orang, udah pokoknya lu ikutin main sama gue. Ya. Jadi ini campur aduk saudara kasih. Tapi intinya adalah ada perubahan. Setelah Tuhan koreksi ada perubahan. Jadi yang perlu kita pelajari adalah melakukan cultural discernment. Artinya kita perlu belajar bedain mana produk budaya, ekspresi budaya yang cocok dengan jati diri Allah, yang kudus, yang adil, yang pemelihara, yang adalah kota benteng. Banyak sekali saudara kasih. Nah, seorang bernama Kinnaman, ya David Kinnaman di dalam buku Faith for Exile menyebutkan orang Kristen perlu belajar bedain budaya mana yang berkenan pada Allah dan bisa masuk di dalam peribadahan, dan mana yang tidak berkenan karena bertentangan dengan esensi Injil. Ini yang perlu dipelajari. Nah, saya kasih contoh satu yang simple. Ada satu cara cultural discernment yang disebut sebagai asimilasi secara kreatif. Contoh, kita pengen pakai musik jazz di dalam ibadah. Ya, di sini ada yang jago main jazz gak? Gak ada ya. Nah, ada gereja yang pokoknya setiap kali main piano langsung jazzy. Ya, Anda bisa bayangin ya lagu jazz kayak apa ya? Mungkin Bapak Ibu saudara kasih yang agak senior mungkin tahu, mungkin nggak tahu ya. Tapi jazz itu gini deh, nanti pulang ketik aja di YouTube jazz. Coba rasain musik jazz itu kayak apa. Jadi kita pengen masukin nih musik jazz ke dalam kebaktian. Creative assimilation, kita perlu jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita mesti cek dulu jazz itu asal usulnya apa. Originnya dari mana musik genre jazz tersebut. Dan sekarang kan kita cek YouTube History of Jazz, muncul semua. Buku di mana-mana banyak mengenai sejarah jazz, ya. Dan kemudian kita cek, dan kemudian setelah kita cukup mantep, oh yang ini bisa kita ambil, yang aspek jazz yang itu kita nggak bisa ambil. Nah, baru kita pertimbangkan lagu yang mana yang pengen dimainin dengan style jazz. Ya, ini dengan catatan kalau style jazz ini memang baik, tidak bertentangan dengan Injil. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan. Itu namanya asimilasi kreatif. Ya, waktu Imlek
Imlek di sini ada juga dong perayaan Imlek kan? Pengen lagu. Kungsinyen, kungsinyen. Terus gimana lagi tuh nyanyinya tuh? Boleh gak kita pakai budaya Imlek lagu tersebut masukin jadi lagu kebaktian? Ya kita perlu cari dulu, itu lagu diciptakan buat apa sih? Kalau diciptakan tujuannya adalah pokoknya kasih angpau, terus-terusan seperti itu, berarti kita cuma materialistik. Ya jangan dipakai, karena kan kita Kristen kan bukan materialistik. Ya, ciptain kek lagu Imlek yang baru, masa sih kagak ada yang bisa? Kan gitu. Ya, jadi itu creative assimilation. Nah sekali lagi proses cultural discernment ini adalah tanggung jawab pemimpin gereja, termasuk para pelayan ibadah. Jadi saudara yang terkasih jangan menganggap diri sudah pasti tahu dalam memilih budaya. Nah oleh karena itu saya nggak takut-takut nih. Saya pengen undang Bapak Ibu di GSRI, pendeta, penginjil, pelayan ibadah, pemusik. Yuk sekolah di STTRI, belajar MTH ibadah. Karena kami ajarin, ini cuma salah satu creative assimilation. Ada cara lain masukin budaya ke dalam ibadah. Jadi saudara yang terkasih ini krusial. Karena tanpa kepemimpinan gereja yang mau belajar menyembah Allah, maka kita akan mudah sekali terkecoh oleh budaya yang kompleks di zaman ini. Nah, saya nggak bisa ngomongin budaya digital, ya, karena akan terlalu panjang khotbah ini. Makanya, yuk studi sama-sama saya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip ketiga, pemusik, penyanyi, pemimpin ibadah perlu bersedia dikoreksi. Kalau kita betul-betul peduli dengan musik pujian dalam penyembahan bagi Allah, ya kita yang lakukan pelakunya ya pemusik dan sebagainya ya perlu mau dikoreksi. Ya, karena tanpa sikap rendah hati mau dikoreksi berarti pemusik, penyanyi, pelayan ibadah udah nggak bisa diajar. Nah ini yang nggak gampang saudara yang terkasih. Karena kita adalah manusia yang kalau misalkan kita dikoreksi, ya, udahlah capek lah. Dikoreksi melulu, ya. Nah kalau dikoreksi melulu, berarti kita mesti mikir dong. Memang jangan-jangan cara saya mimpin, cara saya main musik ada yang nggak cocok nih. Ya jangan langsung capek lah dikomplain mulu. Udahlah pindah gereja aja. Ya kan? Di sini kan begitu kan di Indonesia, di Amerika juga begitu. Apalagi di Jalan Kartini gereja banyak nih. Ya, cuma ya kita pinter lah ya. Pindah gereja jangan yang deket-deket gitu kan. Kalau pindah gereja agak jauhan dikit gitu loh saudara yang terkasih. Ya. Tapi intinya saudara yang terkasih, kita sebagai pelayan Tuhan kita perlu punya hati yang teachable. Kalau kita nggak punya hati yang begitu, ya nggak usah jadi pelayan Tuhan. Karena ingat, tadi kita nyanyi satu nyanyian kita itu nggak sempurna di paduan suara kan. Kita perlu perhatikan loh, nyanyian kita nggak sempurna, permainan musik kita juga nggak sempurna. Kepemimpinan kita juga gak sempurna. Mesti Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Jadi kalau kita gak punya hati yang teachable ya susah saudara yang terkasih. Prinsip yang terakhir. Prinsip terakhir ini sebenarnya ada di 2 Tawarik 5 ya, bagian yang juga diberikan kepada saya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang tadi saya baca ya, ditambah dengan 2 Tawarik 5 ayat 12 sampai 14, semua pelayan ibadah, penyanyi, pengangkat tabut, kemudian pemain musik itu semua keluarga dari Bani Lewi. Ya. Artinya apa? Musik nyanyian dalam ibadah atau musik pujian dalam penyembahan betul-betul bisa menjadi kesaksian Injil yang kuat kalau tiap keluarga serius jalanin hidup beribadah. Saya sedih sekali ya, udah denger nggak cuma sekali 2 kali, udah beberapa kali denger begini nih saudara yang terkasih. Beberapa gereja kan masih ada sekolah minggu kan? Nah, tetapi gurunya bingung karena anak sekolah minggunya kok kagak online, gitu kan? Nggak taunya papa mamanya ajak jalan-jalan di hari Minggu, waktu jam sekolah minggu. Udah gitu guru sekolah minggunya teleponin papa mamanya, Pak, kok anaknya sakit ya? Kok nggak kelihatan di sekolah minggu? Langsung ketawa-ketawa sungkan gitu kan? Aduh, kami lagi jalan-jalan. Jam sekolah minggu, jam kebaktian. Karena sungkan, ya udah dikasih aja handphonenya, udah sekolah minggu di dalam mobil. Soalnya terkasih, jangan nyesel, khususnya buat kita yang punya anak-anak ya, atau yang punya cucu, jangan nyesel kalau anak atau cucu kita suatu hari tinggalin gereja, tinggalin Tuhan.
Karena orang tuanya juga begitu. Ini orang tua Kristen tuh. Jam kebaktian. Masa sih 1 jam, 1,5 jam aja kagak bisa dikasih ke Tuhan? Gitu kan? Jadi semoga di sini nggak ada yang begitu ya. Semoga sekolah minggunya orang tua itu punya hasrat untuk Tuhan. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Sedih banget tuh, karena ini bukan cuma satu gereja loh yang kejadian begini. Ya, saya udah dengar beberapa gereja. Kalau orang tua Kristen tidak peduli arti hidup beribadah menyembah Allah Tritunggal di hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, gimana anaknya? Semoga 4 prinsip ini boleh kita serius pertimbangkan, karena urusan musik pujian dalam penyembahan bukan sesuatu yang sepele, ya. Bisa membangun kerohanian jemaat, bahkan bisa dipakai Roh Kudus mempertobatkan seseorang percaya kepada Yesus, ya. Itu kekuatan pujian. Tetapi sisi yang lain, musik pujian dalam penyembahan ini bisa bikin gereja berantem di dalam, dan kemudian ya akhirnya tidak terjadi unity, tidak terjadi kesatuan. Kiranya boleh kita perhatikan perkataan firman Tuhan ini dan seluruh paparannya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang ke hadapan Tuhan, kita merespons firman yang baru saja saudara-saudari dengarkan. Saya undang Anda orang tua untuk cek, periksa keseharian di tengah-tengah pandemi ini. Apakah hasrat berdekat kepada Tuhan, merindukan Tuhan, dan mengajak keluarga untuk punya hasrat yang sama, betul-betul ada dalam kehidupan kita? Datang ke hadapan Tuhan, respons dengan tulus dan jujur. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berbelas kasihan, dan tidak pernah menahan pengajaran firman-Mu untuk disampaikan kepada kami. Oleh karena itu kami minta belas kasihan-Mu supaya kami boleh ditambahkan kehausan, kelaparan, hasrat jiwa kepadamu setiap hari, bukan cuma pada hari Minggu kebaktian. Dan kami memohon kiranya Kau boleh jaga para orang tua di GSRI Kartini ini, supaya setiap orang tua boleh menjadi orang tua Kristen yang sungguh memperhatikan hidup yang menyembah Engkau. Karena generasi anak-anak kami, cucu kami melihat, mengimitasi apa arti hidup menyembah Engkau. Dan kalau kami orang tua tidak melakukan itu, anak-anak kami tidak punya contoh. Tuhan tolong kami, jaga kami ya Tuhan. Berkati jemaat di sini, berkati para pemimpin, pendeta, penginjil, para majelis yang terus memikirkan, meluangkan waktu sama-sama diskusi. Tuhan kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Dan Tuhan kiranya untuk jemaat yang berduka, yang sakit, Tuhan kuatkan, sembuhkan. Karena kami mau terus menyembah Engkau di dalam segala keadaan. Tuhan dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.